Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena kesempatan ini dan saat ini saudara dan saya bisa mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebab firman itu adalah sumber kekuatan kita, sumber inspirasi bagi kita untuk melangkah ke depan, sumber inspirasi kita untuk menjalani hidup ini. Dan firman itu penerang bagi jalan hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sebab Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Dari firman Tuhan yang kita akan renungkan saat ini, firman Tuhan ini berbicara soal janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Mengapa saudara? Sebab janji Tuhan itu bagaikan perak yang telah teruji dan dimurnikan. Artinya begitu berharga sehingga Tuhan tetap menepati janjinya. Dalam keadaan apapun, Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, berbicara soal janji, janji Allah, janji manusia, dua hal yang sangat jauh berbeda. Sebab mengapa? Janji manusia, mungkin saudara pernah berjanji atau pernah dijanjikan oleh orang lain tentang sesuatu. Ada yang berjanji untuk memberikan sesuatu kepadamu, atau engkau pun berjanji untuk memberikan sesuatu kepada dia. Nah, oleh karena itu persoalan janji manusia lebih gampang mengobrol janjinya, lebih gampang untuk menyampaikan janji-janjinya. Tapi persoalannya adalah sangat-sangat sulit dan sangat sedikit orang yang bisa menepati janjinya. Walaupun kita tahu bahwa janji adalah hutang yang harus ditepati dalam keadaan apapun. Namun fakta yang kita lihat, manusia ketika ia berjanji 1-2 hari atau bahkan 1-2-3 minggu, ia sudah lupa apa yang ia sudah janjikan. Nah, kalau kita melihat janji manusia dan janji Allah, dua hal yang begitu kontras, dua hal yang begitu jauh berbeda antara langit dan bumi. Dan saudaraku sekalian, janji Allah dalam firman Tuhan tadi berkata seperti emas atau seperti perak yang dimurnikan. Nah, janji Allah ini sungguh begitu berharga, sebab dia pasti menepati apa yang ia sudah janjikan. Mungkin ia pernah berjanji, dan bagi saudara, janji soal keselamatan, janji tentang pemeliharaan, janji tentang kehidupan dalam damai dan sukacita. Dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan, apa yang ia firmankan di dalam Alkitab. Dia pasti akan melakukannya. Ada banyak fakta, ada banyak contoh yang telah Alkitab perlihatkan bagaimana janji Tuhan yang dia tepati. Satu hal yang sangat mulia, sangat besar yang ia tepati adalah bagaimana ia berjanji akan mengirim juru selamat. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dia berjanji akan lahirnya Mesias sang penyelamat untuk mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Dan dia merealisasikan janjinya dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk korban penghapus dosa. Nah, di dalam kesempatan saat ini firman Tuhan dari Mazmur 12 ayat 7 dan 8, seringkali kita sebagai manusia sulit untuk mengimani, sulit untuk mempercayai janji Allah. Karena apa, saudara? Karena kita telah hidup dan terkontaminasi dengan janji-janji manusia.
sehingga standar yang kita pakai adalah standar manusia. Kita sering berpikir bahwa kalau Allah itu berjanji, mungkinkah Ia akan menepati? Sebab mungkin kita sudah melihat dan kecewa, trauma melihat orang tua kita, sahabat kita, atasan kita, bawahan, kerabat kita yang sering kali mengingkari janji. Sehingga standar ini sudah kita pakai dalam hidup rohani dan kita sulit untuk melihat janji Tuhan, sulit untuk merealisasikan janji Tuhan dalam hidup ini. Karena faktanya kita mensejajarkan janji manusia dengan janji Tuhan. Namun pada kesempatan renungan hari ini saya akan sampaikan buat saudara bahwa di dalam mengimani, mempercayai janji Tuhan, janjinya tentang pemeliharaan, tentang kehidupan rohanimu, dan tentang kehidupan pribadimu, engkau harus melakukan beberapa hal atau memiliki beberapa hal untuk melihat janji Allah yang terrealisasi dalam hidup. Yang pertama adalah milikilah hikmat. Milikilah hikmat di dalam melihat janji Allah. Melihat janji Allah itu tidak bisa kita melihatnya hanya sekasat mata kita, tapi harus dengan hikmat Tuhan melihat kepada janji. Yang kedua, kita harus memiliki kepekaan hati untuk memaknai janji Allah dalam hidup kita. Peka terhadap apa yang Tuhan jawab, apa yang Tuhan berikan sebagai jawaban terhadap janji yang Ia sampaikan. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki kesabaran. Sabar menantikan apa yang Tuhan janjikan, sebab Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara, yang terakhir adalah bersukacita di dalam menantikan penggenapan janji Tuhan. Tetap bersukacita, baik atau tidak baik waktunya. Hari ini saudara dalam mengimani janji Tuhan, mungkin keadaanmu tidak mengizinkan engkau untuk melihatnya. Tapi percayalah, bersukacita bahwa janji yang Tuhan sampaikan pasti akan digenapi. Nah, oleh karena itu, saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan, imanilah janji Tuhan, hiduplah di dalam janji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena percaya. Orang benar hidup bukan karena ia melihat. Orang benar hidup oleh iman. Nah, saudara dan saya sebagai orang yang telah dibenarkan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita harus tetap beriman akan janji Tuhan. Situasi yang kita hadapi mungkin sangat sulit dan sesuatu yang kita alami yang mungkin bagi kita kabur rabun untuk melihat janji Tuhan digenapi. Tapi percayalah, Ia akan menggenapinya kapanpun, dalam keadaan apapun. Dan milikilah hikmat, milikilah kepekaan dalam melihat janji Tuhan. Pasti kita tidak akan kecewa. Tetapi kalau kita tidak memiliki kepekaan, hikmat, dan kesabaran dalam menanti janji Tuhan, kita akan kecewa. Dan kita sering mensejajarkan janji Tuhan dengan janji manusia. Dan saudara akan pasti kecewa dalam menantikan janji Tuhan. Kesempatan ini saya tidak hanya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, tetapi mari saya ingin mengajak kita juga berdoa. Yang pertama, kita berdoa supaya kita mengimani janji Tuhan dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Meskipun keadaan sangat sulit, situasi yang tidak mengizinkan. Yang kedua, kita perlu berdoa agar kita tetap memiliki iman dan tidak goyah menghadapi situasi saat ini. Mengapa, saudara? Saya melihat saat ini bukan hanya kepanikan yang timbul atau muncul, tapi yang justru sangat besar dan krusial terjadi adalah bagaimana penyesatan terhadap iman. Ada banyak pengajaran-pengajaran saat ini yang muncul, memberitakan bukan Yesus yang benar, bukan Yesus yang menderita di atas kayu salib, tapi menjanjikan Yesus yang lain. Yang ketiga, saudara, mari kita berdoa agar pengharapan kita di dalam Tuhan tidak lemah, agar kita terus berharap dalam kesukaran yang kau hadapi saat ini. Berharaplah Tuhan pasti akan menepati janji pemeliharaannya bagimu.
Yang keempat adalah berdoa agar pengenalanmu terhadap Tuhan, engkau tidak salah atau engkau tidak ragu-ragu, melainkan engkau mulai mengenal Tuhan. Semakin mata rohanimu terbuka, melihat Tuhan dalam setiap masalah yang kau hadapi. Dan yang kelima, yang terakhir, berdoalah agar Tuhan tetap melihara hidupmu, memelihara apa yang kau butuhkan saat ini. Tentu ada banyak pergumulanmu secara jasmani. Serahkan kepada Tuhan. Dia janjikan untuk memelihara setiap anak-anaknya, dan Dia tetap akan memelihara hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus